Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita break dulu dari berita-berita Pilpres, dari berita-berita tentang kedaerahan. Tapi kali ini menariknya karena sekarang saya sudah berada di SMK Negeri 03 Bombana. Kita akan sedikit menguliti sekolah ini. Kita sedikit akan menggali lebih dalam tentang sekolah SMK Negeri 03 Bombana melalui ketua OSIS-nya. Sekarang saya sudah bersama dengan Sinatun. Apa kabar Sinatun? Alhamdulillah baik, Kak. Ya, kemarin kita sudah bicara banyak tentang podcast ini dan berjalan 1 minggu, akhirnya baru hari ini terlaksana. Ya, Sinatun kemarin sekarang sudah kelas berapa Sinatun? Kelas 11. Kelas 11. Dan sudah jadi ketua OSIS sudah berapa lama ini? Udah bilang 1 bulan. Oh, baru mau 1 bulan? Iya. Oh, baru berarti ya. Ketua OSIS sebelumnya kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12. Yang kemarin ini kan apa? Keluar itu? Ya, PKL. PKL. PKL itu apa sih Sinatun? PKL. Kerja istilahnya buat cari ini kan, cari pengalaman kerja. Iya, kayak. Di mana biasanya PKL untuk anak SMK ini? Kalau sekarang itu zonanya di Kendari sama Kolaka. Oh gitu ya. Ini mungkin jadi favoritnya SMK karena adanya PKL itu di. Iya, Kak. Iya. Apa keutamaannya ketika mereka sekolah di sini? Karena sekarang itu anak-anak rata-rata itu yang mereka kejar itu biasa itu anak-anak yang jenuh belajar di kelas. Iya. Kalau di sini dia kebanyakan praktik, jadi dia lebih senang, maksudnya lebih apa nih? Bahagia bisa gitu. Iya, lebih bahagia sekolah di sini karena Ada refreshingnya di. iya, Jadi setelah mereka jenuh belajar teori, ada praktek. langsung ada prakteknya. Iya, Kak. Jadi semacam kayak selingan gitu ya, tidak jenuh dengan teori terus. Itu yang membedakan sekolah SMK ini dengan yang lain di. Mungkin itu juga jadi keunggulan yang mungkin bisa jadi pertimbangannya orang tua untuk sekolahkan anaknya di sini. Keren sebenarnya ini SMK. Karena jujur saya juga alumni dari sini. Saya tamatan 2016 Sinatun. 2016. Jadi kalau nanti Sinatun tamat dari sini, kira-kira 2000 berapa itu? 2024. 2024. Iya, Kak. 16, 24. Berapa tahun itu? Berapa selisihnya itu, Cal? 8 tahun ya. 8 tahun. Range-nya sudah sangat tua, Di. Oh iya, Sinatun. Kan awalnya sekolah di mana sebelum di SMK? Di MTS. Di MTS 03 Bombana. Iya. Oh, yang di Boy Pinang itu. Iya. Nah, apa yang membuat akhirnya memilih sekolah di sini? Yang pertama itu kebetulan rumah aku dekat dari sekolah. Terus saya juga senang sekolah di sini karena itu karena saya tahu kalau siswa lulusan SMK itu siap untuk bekerja, maksudnya gampang untuk mencari pekerjaan dengan bakat yang dimilikinya sejak duduk di bangku sekolah memang. Oh gitu ya. Jadi ada kayak semacam modal pengalaman itu di, sehingga itu yang membuat Sinatun akhirnya pilih sekolah di sini. Iya. Yang lebih utama karena dekat Dari rumah. Menurut Sinatun ini SMK Negeri 03 Bombana itu apa? Itu Kalau menurut saya itu SMK Negeri 03 Bombana itu rumah kedua saya. rumah kedua itu di. Ya, keren sih. Rumah kedua untuk Sinatun ya. Iya, Kak. Jadi tidak sekedar sekolah ini tidak sekedar tempat cari ilmu, tapi juga bisa jadi tempat istirahat kedua. Iya, Karena Kak. rumah kedua. Oh ya, ini mengenai istirahat. Nah, biasanya di SMK ini kan rutin ada kegiatan kayak apa ya, kegiatan
ekstrakurikuler itu. Sekarang masih ada ya kegiatan ekstra? Iya, misalnya Apa-apa saja ekstranya di sini? kegiatan pramuka, Pramuka, iya misalnya itu PMR sama Sispala. Sinatun sendiri? Kalau saya Sispala, Oh, Sispala. iya Kak. Ya, ya. Kenapa Sispala? Karena kalau pramuka itu sering saya coba waktu SD. Oh, Kalau MTS PMR, kalau di sini Sispala. Sispala. Berarti Sinatun mau coba semuanya ini. Ya, kemudian Sinatun kan sudah 1 tahun ini jadi ketua OSIS kan, dan sudah bersekolah di sini selama 1 tahun kurang lebih, dan sekarang sudah jadi ketua OSIS. Manfaat apa yang sudah Sinatun dapatkan selama sekolah di sini? Banyak. Yang pertama itu jiwa kepemimpinan saya itu dibentuk di sini. Terus yang kedua, semacam jiwa kepedulian saya itu juga meningkat. Sosial. Iya Kak. Iya. Terus jiwa banyak di sini. Semua terbentuk, berkembang di sini. Terutama pengalaman bongkar mesin, bongkar laptop, atau jurusan apa sih Natun? Kalau sekarang jurusan TKRO. Oh, TKR. Berarti sudah bisa bongkar mesin mobil, motor kah? Kalau itu kayaknya belum, karena belum sampai di situ materinya. Oh, belum sampai situ materinya. Iya Kak, belum. Kalau kelas 1 itu masih dasar-dasarnya, Materi-materi dasar dulu. Iya Kak. Oh, iya. Oh, tadi ini menarik ini. Kan TKR itu setahu tuh asrama laki-laki. Jadi rata-rata itu TKR itu dominan laki-laki kan. Sekarang Sinatun di TKR berapa orang perempuan di TKR? 2 orang. Oh, 2 orang. Dari 29 siswa. Dari 29 siswa. Wadah, luar biasa sih di TKR. TKR ini perempuan. Iya, karena kan setauku selama ini kan di TKR ini kan itu jarang sekali tamat perempuan, atau belum pernah ada. Ya, selama SMK berdiri cewek tamat di TKR itu belum ada setahu kan, belum ada yang tamat. Memang biasanya ada yang masuk, tetapi tidak pernah ada yang tamat. Nanti saja alim pertama yang tamat jurusan TKR. Wes. Amin, amin, itu harus diaminkan itu. Karena harus pecah rekor ini. Rekor jadi perempuan pertama angkatan 2024 yang lulus dari TKR gitu kan. Iya. Karena selama ini belum ada itu. Jadi harus memang pecah telur perempuan di TKR itu. Kemudian ada ini yang menarik lagi. Oh ya, kenapa pilih jurusan TKR itu? Karena memang saya gemar kerja di bengkel begitu. Oh, gemar kerja di bengkel. Iya Kak. Oh iya, karena basic dari Bapak. Iya Kak. Oh iya, iya, wajar sih. Menarik sih sebenarnya, kenapa cewek suka ini kan, suka bongkar-bongkar mesin ya otomotif. Karena kalau area Poliang khususnya kita jarang temukan, atau ya jarang sekali kita temukan mekanik cewek tuh. Jadi langka yang kayak gini. Ya, untuk wilayah Bombar langka itu. Nah, apa yang Sinatun ingin capai sehingga memilih jurusan otomotif? Yang pertama Mungkin itu jadi apa itu? awalnya itu jadi montir. Oh, montir cewek. Iya Kak. Ya, awalnya cuma mau jadi montir. Iya. Ya, ya. Itu keren. Ini selain
TKR, jurusan yang lain di zamanku itu ada TKJ. Sekarang masih ada TKJ. Iya, kamu ada. Berarti sekarang berapa jurusan di sini? Tinggal 3. TKJ, TKR, sama OTKP. OTKP itu kayaknya administrasi. Oh, revisi dari ini. Revisi dari administrasi itu. Juga di Samanta Cala ada anu. Kesehatan. Iya, keperawatan. Itu sudah dihapus. Sudah. Mungkin angkatan Tan terakhir. Tidak. Masih ada di bawah 1 tahun. Oh, di bawah. Iya. 1 tahun itu. Itu yang kalau angkatanku itu ada anunya prasastinya di situ. Depan apa itu sekarang? Depan lab ya? Yang Ambulans. oh iya, Mm-mm. depan lab. Itu ambulansnya itu yang bawa mereka ke Punahan. Jadi mereka itu buat ambulans ya untuk Buna. punah. Bawa ambulans bawa orang mati. 2016 keperawatan, maaf. Kemudian ini Sinatun. Menurut Sinatun ini apa yang membuat siswa di sini bahagia sekolah di sini? Seperti tadi yang saya bilang, di sini itu kebanyakan praktek. Jadi siswa senang di sini karena kalau di sini itu 75% itu praktek. Jadi 75% itu siswa berada di lab, Iya Kak, di bengkel, di bengkel. dari jurusan masing-masing. Oh, berarti teorinya Cuma memang 25%. 25% saja. Jadi kalau anunya apa? Ujiannya itu tetap ada ujian teori, Iya, tetap ada. ada Oh, tapi lebih mengutamakan ujian praktik juga. praktek. Iya, Kak. Ya, itu yang membuat sehingga mereka Senang. memang senang itu karena basicnya kemudian didukung lagi sama praktek-praktek terus. Iya, Kak. Iya, iya. Ini juga apa kekurangan SMK sekarang ini menurut Sinatun ini? Kekurangan SMK ini. Mungkin jurusannya kurang. Jurusannya kurang. Iya Kak. Sehingga itu yang membuat jumlah siswa stagnan. Iya Kak. Iya sih memang. Cuman resikonya kalau nambah jurusan biasanya ya itu lagi kewalahan cari gurunya, kewalahan cari itu penambahan guru lagi pasti. Iya. Kemudian penambahan ruangan juga pasti kan. Ya memang butuh perkembangan lah lebih lanjut. Karena kan wajar juga SMK ini baru berapa tahun ya? 2009 lahir kan? Iya itu. 2009 24 April ya. Ulang tahunnya Faisal itu 24 April. Harusnya dulu kalau sekolah ini ya Faisal dibebaskan biaya-biaya. Sekarang sudah banyak biaya. Biaya apa saja di SMK? Komite. Oh, itu saja. Ya. Oh, itu Ji. Harusnya Cal dulu kamu tidak bayar nih ya komite untuk hadiah ulang tahun itu kan. Sama ulang tahunnya SMK 24 April itu. Oh ya, ini sudah kan tadi masalah ekstra itu. Kegiatan ekstra. Tapi itu kegiatan ekstra masih bisa enggak ada penambahan? Kalau tambahin kegiatan kayak kesenian atau sudah ada sekarang? Kalau kesenian ada seni tari. Oh, ada. Ya. Tadi seni tari apalagi? Kalau seni musik, Mungkin satu paket sama tari ya. iya Kak. Musik, tari sudah ada. Ya. Kira-kira kalau ditambahin seni teater itu Lebih bagus. lebih bagus. Iya Kak. Ya mungkin Sinatun bisa bantu kita program kerja OSIS untuk itu bisa bicara sama Pak KS tuh Iya Kak. untuk masukin kesenian Teater. seni teater di SMK. Soalnya dulu sudah ada itu namanya sastra, namanya GS3, Gerakan Siswa Sastra SMK. Tapi sekarang kenapa dihapuskan? Nggak dihapuskan sih, hanya vakum karena
Dulu yang latih kita itu Kak Rusli, dan Kak Rusli sudah lama tidak ke sini. Makanya Kak Rusli itu minta sama adik-adiknya, sama sekarang sudah masuk ya Kak siapa ini? Ya Kak Sose, Kak Andi Sose sudah masuk ya. Iya. Nah itu juga termasuk murid dari Kak Rusli itu, bisa ngembangin teater itu. Saya juga alumni dari GS3, itu berharap sekali GS3 itu diaktifkan kembali. Iya. Dulu masih samannya Pak Sabri ya, samannya Pak Sabri itu sudah ada GS3, kemudian masuk di samannya Pak Lasikuru. Setelah Pak Lasikuru, di zamannya Pak Lasikuru sudah tidak ada GS3. Ya. Tapi lebih bagus ini karena kan sudah ada basic tari. Jadi sekarang basic tari itu atau pelatih tari siapa? Ibu Sabri. Ibu Sabri. Oh iya, Ibu Sabri ya. Kalau musiknya? Sepaket. Ibu Sabri semua yang pegang. Berarti harus komunikasi dulu sama Ibu Sabri ya. Iya. Itu sekarang terakhir Sinatun mungkin karena sudah durasi berapa? Oh masih mungkin terakhir ini Sinatun sebagai pertanyaan terakhir juga, kira-kira kenapa kita harus memilih bersekolah di SMK daripada sekolah lain? Karena lulusan SMK itu, karena anak-anak sekarang itu kebanyakan langsung kerja. Yeah. Jadi kalau siswa lulusan SMK itu lebih gampang masuk ke lapangan pekerjaan. Iya, karena sudah punya basic dari awal. Iya Kak, dari semenjak duduk di bangku sekolah dia sudah mempunyai bakat. Jadi lebih ini. Apalagi ditambah dengan keluar kerja itu. Iya Kak, waktu ini PKL-nya kan? Iya, PKL-nya itu. Sehingga kemudian dari situ dapat pengalaman ya. Iya Kak. Jadi memang dengan itu cerdas, kompetitif, dan siap kerja itu yang kemudian bisa menjadi pertimbangan anak-anak MTS atau anak-anak SMP untuk memilih sekolah di sini kan. Ya dengan adanya itu, dia lihat motonya itu. Saya pikir itu saja. Kita minum dulu Sinatun. Ya, saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Mungkin sudah didengar tadi jawaban-jawaban dari adik kita Sinatun, dan mungkin juga bisa menjadi pertimbangan buat para orang tua yang sekarang ini punya anak yang bersekolah di MTS atau SMP. Ya mungkin di suatu saat bisa disekolahkan di SMK, karena seperti kita ketahui kawan-kawan bahwa ketika kita melihat kualitas sekolah harus salah satu objek yang perlu kita lihat adalah ketua OSIS-nya itu. Dengan kualitas ketua OSIS maka itu sudah mencerminkan kualitas dari sekolah tersebut. Ini Sinatun keren sekali. Kita harus apresiasi. Dan oh ya, buat teman-teman alumni SMK Negeri 03 Bombana, perlu teman-teman ketahui bahwa sekali lagi kita ingatkan bahwa SMK Negeri 03 Bombana tidak sekedar menjadi sekolah buat kita belajar, tetapi SMK Negeri 03 Bombana akan selalu menjadi rumah untuk kita pulang. Oke kawan-kawan, terima kasih. Itu saja dulu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Buat yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke kawan-kawan, saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.